Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membahas tentang logika dan algoritma, tentang pengertiannya. Yang pertama adalah logika. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Cabang filsafat yang lainnya adalah epistemologi, etika, dan estetika. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Dalam setiap keadaan, seseorang manusia membutuhkan pola pikir logis. Berpikir logis yaitu berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Misalkan di sini adalah logis ya, itu didapat dari berpikir yang masuk akal, kemudian memenuhi hukum logika. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kemudian ada beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari logika, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Yang kedua, yang B, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang C, yaitu membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan berpikir dalam berkomunikasi. Yang D, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Kemudian penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan induktif. A. Deduktif. Penarikan kesimpulan yang bergerak dari persyaratan benar yang umum ke khusus. Contohnya umum, yaitu semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Yang khusus, Sandi adalah siswa SMK. Untuk itu, didapat kesimpulan bahwa Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian yang B adalah induktif. Penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Contohnya, khusus Devi rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Khusus Yuda rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Khusus yaitu Tika rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehingga didapatkan suatu kesimpulan bahwa siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang kedua adalah algoritma. Algoritma, setelah kita mempelajari logika yang terkait tentang bagaimana manusia berpikir dengan benar, selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana cara penyelesaiannya yang baik. Untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan masalah dengan cara terbaik. Misalnya dengan sebagai berikut. Contohnya, Dina adalah seorang siswa SMK kelas 1. Setiap hari dia pergi ke sekolahan setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Dina untuk membuat tumis tauge tempe dengan langkah-langkahnya yang lebih terinci. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi, setiap hari ketika seseorang melakukan aktivitas, akan memilih mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Misalkan,
ketika bangun tidur, sarapan, bahkan ketika memakai pakaian di pagi hari, algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Demikian untuk materi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.